Selanjutnya terkait dengan isu bahwasanya yang baru-baru ini ya, yang baru heboh sekarang itu yaitu Dede ya. Ini saya jawab ini. Dede mengatakan bahwasanya dia itu diarahkan ataupun disetting keterangannya oleh Ibtu Rudiana. Saya ingin menjelaskan bagaimana asal muasal adanya Dede ini kepada rekan-rekan sekalian. Kita ketahui bahwasanya pada tanggal 27 Agustus 2016 ya, Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Bapak Sulaiman ya, bahwasanya menanyakan kepada Bapak Rudiana apakah nama anaknya ini bernama Muhammad Rizky Rudiana. Itu ditanyakan langsung oleh Ibtu Sulaiman kepada Bapak Rudiana. Benar, nama anaknya bernama Muhammad Rizky Rudiana. Dia menyampaikan bahwasanya sudah ada korban ya, korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Gunung Jati. Sehingga tolong dicek dulu apakah itu memang anak Bapak atau tidak. Diceklah oleh Bapak Ibtu Rudiana ke rumah sakit Gunung Jati. Setelah dicek benar, dia melihat itu adalah anaknya. Dilihat dia dengan patah di sini, gigi juga hancur dan luka-luka di bagian kepala dan lain-lainnya. Dia merasa aneh atas meninggalnya anaknya tersebut. Tapi karena memang dibilang kecelakaan awalnya, sehingga beliau memakamkan almarhum pada tanggal 28 Agustus 2016 di TPU Jatiwangi. Setelah dimakamkan, sebagai seorang polisi yang kehilangan anaknya, sebagai anggota polisi yang cinta akan keadilan, wajar dia melakukan pendalaman atas meninggalnya anaknya ini. Apakah benar laka lantas atau tidak? Pada tanggal 29 Agustus 2016, beliau datang ke Polsek Talun dan melihat kondisi keadaan sepeda motornya kalau memang itu kecelakaan. Ternyata setelah dilihat beliau pada tanggal 29 Agustus 2016 di Polsek Talun, sepeda motor tersebut tidak rusak. Tidak rusak, sehingga semakin kuat kecurigaan dia. Yang pertama, anaknya sudah babak belur seperti itu meninggalnya. Yang kedua, sepeda motornya tidak rusak. Wajar dia mencari itu. Jangankan seorang anggota polisi, kita saja masyarakat ya, kalau kita kehilangan anak kita ataupun saudara kita, keluarga kita, kita pasti akan mencari apa penyebab kematian daripada anak kita tersebut ataupun saudara kita tersebut. Itu hal yang wajar. Nah, kemudian di tanggal 30 beliau itu merenung satu hari terkait dengan peristiwa ini, dan di tanggal 31 Agustus 2016 beliau mencari ya terkait dengan kebenaran anaknya ini meninggal karena laka lantas atau bukan. Pada pukul 14.00 WIB beliau ke tempat lokasi kejadian yang katanya laka lantas. Kemudian bertemulah ia dengan Aib dan Dede gitu. Jadi dia menanyakan apakah pernah melihat ada peristiwa pada tanggal 27 Agustus ya, laka lantas di sini. Jadi mereka, Dede menyampaikan kepada Bapak Ibtu Rudiana, dia melihat adanya ya aksi kejar-kejaran ya antara para terpidana ini dengan korban, dan ada aksi lempar batu. Itu dari Aib dan Dede yang ngomong seperti itu berdua pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian dia menanyakan apakah sepeda motornya seperti ini. Oh iya benar, itu sepeda motor yang dikejar tersebut dan dilempari pakai batu. Oke Dek, kalau memang kalian melihat ini ya, tolong nanti kasih tahu saya apabila pelakunya nanti dilihat di mana keberadaannya. Baik Pak. Terus ditanya ciri-cirinya seperti apa pada waktu malam kejadian. Ada tensoples di kepalanya, memakai tensoples. Oke. Setelah itu beliau pulang ya.
Dan di pukul 16.00 WIB ya, beliau diberitahukan oleh saudara Aep bahwasanya pelakunya ini telah kumpul. Nah, kemudian Ibtu Rudiana berangkat dan menanyakan kepada para terpidana ini sekitar 15 menit ya terkait dengan peristiwa tersebut. Ada pengakuan dari Jaya dan Sudirman sehingga mereka amankan untuk dibawa ke Polresta Cirebon. Dan di Polresta Cirebon dia menyerahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon untuk digali lebih lanjut informasi tersebut. Setelah digali oleh penyidik, ternyata benar mereka mengakui perbuatannya dan mereka adalah pelakunya. Oke. Setelah itu pada pukul 18.00 WIB-nya itu Pak Ibtu Rudiana membuat laporan polisi. Ya, setelah membuat laporan polisi, Pak Ibtu Rudiana sudah menanyakan kepada Jaya dan Sudirman terkait dengan perbuatan tersebut, dan semua para terpidana juga sudah dimintai keterangan. Dan perlu saya luruskan di sini, penyidik dalam kasus pembunuhan almarhum Eki dan Pina itu bukanlah Ibtu Rudiana. Ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dia yang menyidik, dia yang memeriksa dan lain-lain. Itu adalah keterangan yang tidak benar. Bahwasanya penyidiknya itu adalah Satreskrim Polresta Cirebon. Beliau hanya kedudukannya sebagai pelapor. Dan dalam jeda tenggang waktu 3 hari, berkas tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena adanya kasus pembunuhan dan pemerkosaan, bukan laka lantas. Makanya dilimpahkanlah ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pendalaman, penyidikan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tudingan saudara Dede ya, yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Nih. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Oke. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Oke. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan, mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi. Kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Karena sampai hari ini kita sudah cukup sabar menghadapi perbuatan-perbuatan mereka ini semua. Ingat, kesabaran itu ada batasnya. Orang yang sabar itu pasti punya batas kesabaran.
Dan tegas saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Untuk itu, dalam tempo 3x24 jam, saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu, kami akan melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, rekan-rekan yang kami hormati, terkait dengan para terpidana ini. Para terpidana ini ya dahulunya telah mengajukan pra peradilan. Ini putusannya. Mereka telah melakukan pengujian aspek formil terkait dengan proses penyidikan di Polresta maupun Polda Jawa Barat. Hasilnya, hakim menolak permohonan pra peradilan mereka terkait dengan penetapan tersangka, penahanan, dan lain-lainnya. Sehingga ya proses hukum terhadap para terpidana ini sudah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Karena mereka telah melakukan upaya hukum pra peradilan, melakukan upaya hukum banding, melakukan upaya hukum kasasi, dan ada informasinya juga mereka melakukan upaya hukum PK. Jadi kita jangan juga merendahkan harkat dan martabat aparat penegak hukum. Dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Karena mereka telah berdarah-darah dalam memeriksa perkara ini. Kalaupun para terpidana melakukan upaya hukum, silakan lakukan upaya hukum. Tapi jangan juga merusak harkat dan martabat seseorang. Karena perkara ini sudah diputus ingkrah dengan putusan nomor 4, nomor 3, dan nomor 16. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Ketua Umum Profesor Dr. Haja Elsa Sharif. Terima kasih.